Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat media interaktif dengan menggunakan Canva. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan membuat media yang seperti ini ya. Melalui Canva nanti kita akan bagikan kepada siswa ataupun kepada orang lain yang menggunakan. Dan medianya itu bersifat interaktif. Jadi ketika misalkan kita klik, itu akan masuk di halaman berikutnya seperti itu. Jadi seperti ini, itu akan interaktif dan ini akan sangat membantu teman-teman pada saat proses pembuatan media pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa tombol nanti. Video juga boleh ditambahkan, apalagi misalkan kuis itu sangat boleh sekali untuk ditambahkan di media ini. Lalu caranya bagaimana? Caranya itu hanya cukup dengan menggunakan Canva saja dan teman-teman sudah bisa membuat media interaktif yang sangat-sangat membantu proses pembelajaran teman-teman seperti ini. Jadi di video ini nanti kita akan belajar lebih lanjut ya mengenai pembuatan medianya hanya dengan menggunakan Canva. Nah, teman-teman boleh menggunakan Canva dari HP ataupun dari laptop supaya lebih leluasa untuk menggunakan. Oke, langsung saja teman-teman, silahkan teman-teman masuk di Canva teman-teman. Kemudian teman-teman pilih desain baru, kemudian teman-teman silahkan pilih yang ukuran presentasi. Dan langsung saja teman-teman, kalau misalkan sudah masuk ke elemen dan kita cari backgroundnya, saya di sini pakai background pemandangan alam. Teman-teman boleh menyesuaikan nanti. Nah, di pemandangan alam ini, kalau misalkan teman-teman belum puas di gambar yang muncul, silahkan teman-teman klik yang tanda 3 titik ini, kemudian klik yang gambar serupa. Nah, di sana nanti akan ditampilkan beberapa gambar yang serupa dengan gambar yang kita cari yang pertama tadi. Nah, di sini teman-teman saya pakai yang ini ya, yang gambar yang ini latar belakangnya. Nah, supaya gambar ini nggak gerak-gerak lagi, maka teman-teman tinggal ini ya, sebentar dulu kita tarik dulu. Kemudian supaya tidak gerak-gerak, teman-teman klik kanan, kemudian klik yang kunci, lalu klik kunci posisi saja. Nah, di sini nanti gambarnya akan tetap atau tidak akan gerak-gerak lagi. Selanjutnya di sini saya buat di layar pertama itu ucapan selamat datang. Di sini saya pakai yang jenis huruf script, ya, yang ini Charlon script. Lalu saya pilih yang ini ya, yang efeknya teman-teman bisa menyesuaikan efek yang teman-teman mau. Lalu di sini saya pakai yang lengkungan. Ini saya atur. Ini juga diatur. Oke, kalau misalkan sudah, kita tambahkan lagi teks yang lain teman-teman. Ini, nah ini saya buat nama materinya ya, ikatan kimia. Oke, kalau udah, ini saya kasih jarak lagi supaya bisa sesuai dengan teks yang di atas. Lalu jenis hurufnya saya ubah juga. Demikian dengan efek tulisannya saya ubah. Oke, ini saya sesuaikan dulu. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin memunculkan jenis warna yang lain, teman-teman boleh input dulu elemen yang ada. Di sini saya pakai elemen yang boho, ini agak sedikit lebih estetik atau lebih bagus. Dan di sini akan muncul warna yang serupa dengan elemen yang sudah kita input. Selanjutnya teman-teman, ini saya buat yang kelasnya, kelas kemudian sekolahnya di mana. Dan saya lanjut lagi, warnanya saya ubah. Demikian juga dengan efeknya, saya pakai efek yang ini. Oke, selanjutnya jaraknya diatur, ini disesuaikan dengan teman-teman ya. Lalu saya tambah lagi elemen yang lain ke elemen dan saya cari yang kimia. Nah, di sini ada beberapa elemen-elemen kimia ini supaya juga suasananya seperti suasana, maksudnya lebih ke desain-desain kimia ya, karena kebetulan materinya adalah materi kimia.
Nah, untuk posisi ini supaya dia ke depan, teman-teman klik gambarnya lalu atur posisinya buat dia di depan. Oke. Kita lanjut lagi. Ini saya cari lagi elemen yang lain yang serupa dan yang ada animasi lah, supaya nanti gambar ini kalau misalkan lagi dipakai siswa ada gerakan-gerakannya gitu atau ada animasinya. Lalu di sini saya pilih yang button start ya. Ini untuk bisa kita memulai nanti masuk di layar yang kedua. Oke, kalau mau cari yang elemen yang lain juga boleh. Lalu di elemen kedua ini saya kunci juga seperti yang pertama tadi. Kita kunci. Lalu saya copy saja judulnya ikatan kimia. Nah, di sini nanti di layar kedua ini saya jadikan sebagai dashboardnya atau halaman utamanya, yaitu halaman misalkan yang ada menu-menunya. Jadi di layar kedua inilah saya tambahkan menu-menu untuk media pembelajarannya, teman-teman. Oke, di sini saya buat misalkan petunjuk penggunaan. Ini bisa menyesuaikan ya, sesuai dengan menu atau fitur yang mau teman-teman tambahkan. Nah, ini saya pakai yang jenis huruf Comic Sans. Oke, diatur sebagus mungkin ya, jangan sampai ini. Nah, supaya gambarnya itu satu saja, teman-teman tinggal blok dan buat satukan ya. Kalau mau dipisahkan nanti boleh seperti itu. Oke, ini kayaknya salah. Sebentar saya copy ulang. Oke, ini teman-teman tinggal copy saja, kemudian ganti nama menunya ya. Ini saya tambahkan di menu ini. Oke, ganti warna biar lebih sesuai dengan warna yang sudah kita kasih. Ini opsional saja, teman-teman boleh menyesuaikan elemen yang mau ditambahkan. Ini lanjut saya cari yang video. Oke, sudah. Mohon maaf ya, ini saya percepat saja videonya karena mengingat waktu juga. Takutnya teman-teman bosan kalau misalkan terlalu lama. Intinya teman-teman boleh menyesuaikan saja ya, opsional sesuai dengan kreativitas teman-teman. Oke, kalau misalkan udah satu lagi daftar pustakanya. Nah, untuk elemen daftar pustaka saya cari lagi di elemen dan saya pakai yang gambar buku saja. Kalau sudah silahkan diatur, dan saya mau tambahkan satu elemen lagi di sebelah sini supaya tidak terlalu kosong. Nah, ini gambar yang ini saya tempatkan di sebelah sini, teman-teman. Kemudian ini saya tambah halaman, dan ditambah penambahan halaman ini di sini saya pakai yang masih dengan background yang pertama tadi. Ini saya cari di yang terakhir gunakan, dan seperti biasa silahkan teman-teman kunci supaya tidak gerak-gerak backgroundnya. Lalu saya tambah dengan elemen bentuk. Ini untuk tempat teksnya nanti teman-teman ya, dan boleh diatur warnanya sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, ini tadi saya buat transparannya saya kurangin ya. Lalu di judulnya saya buat, di judul ini saya buat petunjuk. Itu halaman ketiga ya, petunjuk. Ini saya coba cari yang gambar ini untuk menambahkan elemen sebelah sini. Oke, kalau misalkan sudah, ini sebentar dulu saya hapus ini. Oke, ini nanti untuk menambahkan isinya teman-teman ya, untuk teksnya seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah, kita tinggal copy saja ini, duplikat, dan kita ganti teksnya. Terus sesuaikan, ini tujuan pembelajaran. Lalu transparansinya saya ubah juga. Kemudian di sini kita lanjut tambahkan yang bagian gambarnya juga boleh, atau atur warna dulu. Ini saya cari gambar yang lain nih. Oke, ditempatkan sebelah sini. Kalau misalkan sudah, kita tinggal copy lagi dan ubah lagi untuk layar yang ke-5. Nah, ini kan untuk layar materi.
Nah, kebetulan di topik ini ada 2 topik materinya nanti, yaitu pengertian ikatan kimia dan jenis-jenis ikatan kimia. Nah, di sini saya buat juga menu di materi ini. Maksudnya supaya apa? Supaya nanti peserta didik saya itu bisa memilih halaman yang mau dibukanya. Apakah di materi pengertian ikatan kimia ataukah di jenis-jenis ikatan kimia, seperti itu. Nah, di sini kita tinggal tambahkan teksnya, itu materi tentang apa, dan begitu juga sebelahnya di copy saja. Kalau udah, ini kita copy yang halaman sebelumnya. Oke, tapi ditukar posisinya teman-teman ya. Ini untuk materi ikatan kimia. Oke, selanjutnya ini saya tambahkan elemennya untuk materi ikatan kimia. Kemudian ini saya duplikat saja untuk jenis-jenis ikatan kimianya. Oke, kalau misalkan sudah teman-teman, ini saya cari dulu button. Ini button tadi kita lupa memberikannya di satu halaman. Ini saya cari button yang lain seperti biasa tadi. Klik yang tanda titik 3 ini, kemudian klik yang gambar serupa. Ini kita tambahkan dulu yang button ini teman-teman ya. Ini button nanti untuk membantu kita untuk kembali ke halaman menu. Oke, ini saya copy saja semua di halamannya. Silahkan teman-teman copy semua ya di semua halaman. Lalu khusus untuk materi yang bagian jenis-jenis ataupun ikatan kimia, ini saya tambahkan menu supaya bisa kembali ke halaman materinya. Ini sebentar dulu, ini di halaman sini itu saya tambahkan menu untuk back ke halaman sebelumnya yang ini ya. Jadi nanti kalau misalkan ini diklik, itu bisa kembali ke halaman materi, ke menu materi tadi yang ada 2 menu. Oke, selanjutnya ini tadi ikatan kimia sudah. Sekarang yang jenis-jenis ikatan kimia, ini kita copy saja yang sebelah tadi. Ini juga kalau misalkan nanti diklik itu kembali ke menu materi. Kalau yang ini itu kembali next ke halaman berikutnya. Oke, nah yang ini itu untuk materi ini saya kasih 2 halaman untuk yang jenis ikatan kimia. Karena ini halaman kedua, ini tadi halaman keduanya ya. Nah, ini saya hapus yang halaman selanjutnya karena kan nggak ada lagi halaman materi selain itu. Jadi langsung saya arahkan kembali ke halaman utama atau halaman yang menu ya, seperti itu. Kemudian ini saya tadi teman-teman seperti biasa duplikat saja. Kemudian setelah diduplikat itu kita tambahkan menu yang lainnya. Jadi ini untuk yang video pembelajaran, untuk menu video pembelajaran. Ini halaman video pembelajaran. Oke, ini saya pakai yang ini. Oke. Setelah itu kita ke ini YouTube. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak muncul YouTube-nya di sebelah ini, maka teman-teman klik aja yang aplikasi lalu cari yang YouTube. Lalu di YouTube itu cari materi teman-teman yang ingin teman-teman sematkan di media interaktif teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau misalkan videonya nggak muncul, teman-teman klik saja aplikasi ya, di sebelah ini, menu yang sebelah yang banyak aplikasinya. Di sana teman-teman cari YouTube dan klik saja dan terapkan seperti itu. Oke, selanjutnya kalau misalkan ini sudah, ini langsung bisa digunakan teman-teman. Nanti kita bisa buktikan setelah selesai semua media yang sudah kita buat seperti itu. Jadi kalau misalkan di sebelah ininya nggak muncul seperti tadi, maka diklik saja, nanti akan muncul menu aplikasi yang lain. Nah, ini halaman selanjutnya itu berupa kuis. Nah, ini saya pakai yang Quizizz ya teman-teman. Nah, siapkan Quizizz-nya, kemudian teman-teman salin linknya. Nah, di sini saya mau pakai yang barcode dulu. Nah, untuk barcode juga sama ya. Kalau misalkan barcode teman-teman nggak muncul sebelah sini, itu teman-teman ke aplikasinya dulu ya, yang lainnya, klik yang lainnya, kemudian cari di situ barcode ya. QR barcode nanti akan muncul seperti cara mencari YouTube tadi, seperti itu.
Nah, teman-teman sematkan saja linknya, lalu akan muncul nanti. Nah, ini selain itu saya pakai yang mau klik hard. Nanti kalau misalkan anak-anak klik, langsung muncul nanti atau langsung diarahkan ke halaman quizesnya. Jadi ketika diklik yang klik hard ini, teman-teman. Jadi ini cukup sangat-sangat interaktif. Oke, dan ini saya pakai yang bingkai ini untuk yang scan me. Ini siapa tahu ada siswa kalian yang mau pakai scan, ya dia juga boleh pakai yang scan ini. Ini saya tambahkan yang or ya. Ini scan ataupun klik di sini seperti itu. Oke, kalau misalkan sudah satu halaman lagi ya teman-teman, yaitu daftar pustakanya. Ini kita tinggal copy saja kalau misalkan masalah daftar pustaka. Ini saya hapus dulu, ini saya ambil yang halaman ini. Karena ini berupa teks. Oke, ditarik saja, kalau enggak gantian tarik yang sebelah kanannya, ubah ke kiri. Nah, ini untuk daftar pustaka. Kalau dirasa sudah cukup semua desainnya, sekarang kita hyperlink semua halamannya supaya dia bisa interaktif seperti itu. Tapi sebelumnya ini saya ubah dulu nama-nama ini supaya nanti mempermudahkan kita untuk membuat hyperlinknya. Nah, di setiap halaman itu buat misalkan pembukaan, dashboardnya, petunjuk, materi, video pembelajaran dan lain sebagainya. Karena ini akan sangat membantu teman-teman. Oke, kalau misalkan nanti sudah, kita kembali lagi ke layar yang ini tadi. Kemudian klik yang mau dikasih hyperlink. Ini yang pertama, start. Kalau misalkan diklik start, nanti kita mau ke halaman berapa? Berarti ke halaman kedua ya, yang ada menu. Demikian juga kalau misalkan kita klik yang petunjuk, itu masuk ke halaman berapa? Berarti ke halaman petunjuk juga. Demikian yang materi, kalau misalkan diklik petunjuk, itu kita masuk ke halaman berapa? Kemudian demikian yang fitur-fitur lain teman-teman ya. Kalau misalkan kita klik quiz, kita klik kanan, berarti tautannya kemana? Berarti ke halaman quiz lah. Jadi kita klik yang halaman quiz seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan dashboardnya diklik, berarti itu yang ini ya, halaman home-nya tadi. Yang ini itu kembali ke halaman berapa? Berarti itu ke halaman kedua. Jadi kita cari halaman kedua dan di-OK-kan seperti itu. Kita pilih tautan, kemudian halaman kedua dan selesai. Pokoknya semuanya disesuaikan ya, jangan sampai salah. Kalau misalkan klik halaman ini, maka ke halaman berapa? Jadi seperti itu. Nah, kalian tadi kenapa kita sangat perlu untuk menambahkan nama-nama tadi tiap halaman, supaya saat hyperlink ini itu kita nggak salah memberikan halamannya seperti itu. Demikian yang ini. Oke, sudah. Jadi demikian kalau misalkan kita klik materi ini, yang materi tadi itu materi jenis-jenis ikatan kimia, berarti ke halaman berapa? Berarti ke materi yang ketiga atau kedua tadi ya. Itu disesuaikan, kalau diklik yang ini kembali ke halaman berapa, seperti itu ya, dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Ini kembali ke halaman berapa? Ke halaman materi. Demikian dengan ini kembali kemana? Pokoknya semuanya hyperlinknya jangan sampai salah teman-teman. Kalau misalkan salah, maka nanti nggak berfungsi lagi. Jadi untuk mengeceknya, teman-teman boleh klik tampilkan, lalu di sini kita klik yang tampilan ini ya, tampilkan apakah udah bisa apa enggak ini. Oke, kita masuk ke halaman pertama dan klik start, dan langsung masuk ke halaman kedua. Video pembelajaran, kita langsung masuk ke video pembelajaran. Oh ya, untuk di video pembelajaran ini, mohon maaf ini volumenya nggak ada karena saat saya rekam itu saya sudah matikan volumenya. Tapi teman-teman jangan ragu, karena nanti saat diklik sama siswa itu langsung kebuka kok. Nah, ini tadi yang quiz ya. Jadi ketika kita klik yang hard ya, atau ditekan atau diklik sama siswa, nanti itu akan membawa mereka ke halaman quizesnya. Jadi ini cukup dan sangat kreatif teman-teman. Apalagi di zaman-zaman sekarang ya, anak-anak sekolah lebih ke teknologi. Jadi apa-apa dikaitkan ke digital seperti itu. Dan sepertinya saya perlu tambahkan di halaman kedua ini supaya bisa masuk ke halaman pembukaan teman-teman ya. Jadi di sini saya coba cari yang
button, yang button ini aja lah ya. Kita bedakan dengan halaman home yang di lembar-lembar seterusnya tadi. Ini kira-kira cocoknya di mana ini? Ini sama-sama hijau, berarti di sini aja ya. Nanti kalau misalkan diklik yang ini, itu maksud saya dia akan masuk di halaman 1, yaitu halaman pembukaan ya. Ini saya tarik dan klik halaman pembukaan. Oke, selesai seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai semua, klik bagikan. Lalu teman-teman boleh ada dua jenis di sini ya, tautan template-nya dan tautan template yang ini. Kalau nggak muncul, teman-teman klik saja yang lainnya. Nah, pilih yang ini ya, yang tautan yang sebelah sini, yang saya klik ini. Karena kalau misalkan yang ini yang dipilih itu nggak berfungsi. Maksudnya ini khusus untuk membagikan template supaya bisa diedit sama orang lain seperti itu. Tapi kalau yang sebelah sini tadi itu bisa dipakai sama siswa tanpa diedit. Jadi akan berfungsi lebih maksimal link yang akan kita bagikan. Kalau sudah disalin, lalu bagikan kepada siswanya seperti itu. Nah, ketika saya sudah membagikannya, nah seperti ini tampilannya ya. Jadi ketika saya klik, itu sudah bisa berfungsi dengan baik. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Dan ini teman-teman boleh kreasikan sesuai dengan kreativitas teman-teman, nggak harus berpatokan dengan yang saya buat. Itu sesuai dengan kebutuhan dan bagaimana teman-teman bisa membuat media pembelajaran yang lebih kreatif. Jadi demikian untuk tutorial kali ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan, tapi kalau misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silahkan di kolom komentar. Saya pasti akan balas satu persatu untuk bisa kita belajar bersama-sama. Oke teman-teman, demikian tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe dan di-share sama teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa terbantu juga. Demikian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.